Selamat datang di praktikum perancangan percobaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuman Febrianto, saya dari Program Studi Ilmu Tanah Angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam gitu ya, mengenai salah satu rancangan dari rancangan lingkungan, yaitu rancangan acak kelompok lengkap atau dalam bahasa Inggrisnya sering kita mendengar sebagai RCBD gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih mengenai pengertian dari RCBD, kemudian bagaimana sih aplikasinya, khususnya aplikasi di sini adalah bagaimana penggunaan Excel untuk kita dapat menganalisis data-data yang berupa data-data RCBD itu sendiri. Nah, jadi RCBD itu merupakan salah satu rancangan lingkungan ya, di mana kita ketahui bahwasanya rancangan lingkungan adalah rancangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ya, khususnya nanti pengaruhnya itu terhadap percobaannya itu sendiri. Nah, apa aja sih faktor lingkungan yang berpengaruh? Ada banyak sekali ya untuk faktor lingkungan yang berpengaruh. Misalnya ada penerimaan intensitas cahaya matahari gitu ya, kemudian pemberian irigasi, itu kan nanti juga akan memberikan efek yang berbeda ya dari masing-masing petak. Jadi pada kesempatan kali ini nanti kita akan banyak nih mengenal mengenai istilah-istilah yang ada di perancangan percobaan. Mungkin sedikit saya singgung aja ya, nanti untuk istilah-istilahnya itu ada bagaimana sih apa yang disebut dengan rancangan perlakuan, kemudian rancangan lingkungan gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan bahan percobaan ya. Jadi bahan percobaan itu kayak misal kita memberikan apa gitu ya, bahan apa gitu. Misalnya di sini adalah pestisida atau mungkin dapat berupa pupuk gitu ya, atau mungkin dapat berupa substansi lain gitu ya. Kemudian ada satuan percobaan. Nah, di sini ada satuan percobaan itu adalah salah satu objek yang terkecil gitu ya di dalam suatu penelitian gitu ya. Jadi misalnya di sini adalah petakan dalam bentuk petak ini ya, mungkin teman-teman bisa melihat ya di screen saya itu ada petak gitu ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk pot-pot ya. Kemudian juga bisa dalam bentuk polybag. Nah, selanjutnya di dalam RCBD itu kan nanti kita juga mengenal mengenai perlakuan, ulangan, sama blocking gitu ya. Jadi perlakuan itu adalah kondisi yang sedang kita amati untuk kita mendapatkan hasilnya gitu ya. Kemudian ulangan ini berfungsi untuk mengendalikan galat atau error gitu ya dari suatu perlakuan. Misalnya di sini nih ya, ada perbedaan antara rancangan lingkungan yang lebih sederhana yang sebelumnya gitu ya, yaitu RAL dengan rancangan lingkungan yang sekarang kita bahas atau RCBD. Jadi perbedaannya itu ada pada faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi kalau di RAL yang dulu itu ya, itu adalah versi paling sederhana. Jadi dimungkinkan bahwasanya dalam keadaan sedang homogen, lingkungannya itu sedang homogen. Sedangkan kalau untuk RCBD, lingkungannya itu boleh tidak homogen, dalam artian lingkungannya bersifat heterogen. Nah, nanti tujuan dari kita melakukan perancangan percobaan dengan RCBD ini adalah mengurangi galat itu sendiri ya, sehingga nanti hasilnya tidak bias. Nah, jadi langsung saja ya mungkin untuk kita masuk ke contohnya gitu ya. Jadi teman-teman boleh melihat nih ya di layar teman-teman gitu ada sebuah gambar nih ya. Ini adalah gambar misal dalam suatu lahan gitu ya, dalam ukuran 1 hektar misalnya saja gitu ya. Ini saya ingin menanami berbagai macam ya satu tanaman yang sama gitu ya. Misalnya tanaman apa nih, buah ya, misal alpukat gitu ya, di masing-masing petak ini ya, di kotak-kotak ini. Nah, di masing-masing kotak-kotak ini nanti saya akan memberi berbagai macam perlakuan nih ya. Salah satunya adalah perlakuan ini ya teman-teman. Ini adalah contoh dari misal saya ingin memberikan pupuk gitu ya dengan berbagai macam dosis. Ada yang tidak dikasih pupuk gitu ya, kemudian ada yang diberi pupuk dengan dosis 30 saja, 30%, kemudian ada pemberian pupuk dengan dosis 60%. Jadi saya ini ingin mengamati nih ya, kira-kira perlakuan mana yang nanti dapat menghasilkan, misalnya di sini adalah hasil dari ketinggian dari tanamannya. Mana sih perlakuan yang memberikan efek bagus ya terhadap ketinggian dari tanamannya itu sendiri. Gitu ya. Jadi
kita membuat 3 perlakuan, ya, kemudian ada 3 ulangan. Artinya nanti ada 9 satuan percobaan. Jadi kan kenapa kok 9? Karena kan 3 ulangan dikali dengan 3 gitu ya. Jadi 9 satuan percobaan. Nah, pada kali ini ya, ini perbedaannya dari RAL. Kalau RAL itu kan lingkungannya itu kan bersifat homogen ya. Misalnya ini bisa diterapkan pada mungkin di laboratorium ya, atau mungkin di rumah kaca yang memang benar-benar diminimalisasi terjadinya keseragaman lingkungan. Sedangkan pada RCBD ini ada keseragaman lingkungan ya, masih bersifat heterogen. Kenapa? Karena di sini dimisalkan misal ada sinar matahari ya dari timur ke barat gitu ya. Kan sinar matahari terbit dari timur, terbenam ke barat ya. Nah, di sini misalnya di sebelah timurnya petak saya itu kita tanemin pohon jati nih ya. Udah banyak nih pohon jati udah tinggi-tinggi gitu ya. Otomatis kan ada pengaruh nih ya dari penerimaan cahaya mataharinya untuk masing-masing tanaman ya. Misalnya kan di sini kan kalau pagi-pagi kan mungkin untuk petak yang sini gitu ya sama yang sini kan akan berbeda. Kalau pagi mungkin ini baru tersinari dulu ya, kemudian semakin lebih siang baru yang tengah, kemudian siang ini baru yang paling ujung gitu ya, paling timur sendiri karena kan tertutup oleh pohon jati. Nah, kalau misal kita menggunakan rancangan acak lengkap gitu ya, RAL, nah itu nanti kan kita tidak mengetahui gitu loh pengaruh dari masing-masing kelompoknya. Kita hanya melihat pengaruh dari perlakuannya saja. Maka dari itu kan nanti hasilnya bakal bias gitu ya. Jadi nanti keseragamannya itu bakal errornya itu bakal banyak. Kalau misal kita menggunakan RCBD kan otomatis kan ada pengaruh baru ya, yaitu pengaruh dari blockingnya itu sendiri atau pengaruh dari pengelompokannya itu sendiri. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti galatnya atau errornya itu akan semakin rendah gitu ya. Jadi perbedaan antara penerapan CRD gitu ya sama RCBD. Nah, di sini misalnya saya masukkan A gitu ya, A1 gitu ya, kemudian B1, kemudian C1. Nah, untuk pembuatan bloknya ini, ya blockingnya ini atau pengelompokannya ini harus tegak lurus dengan datangnya ini ya, lingkungan ya, faktor lingkungannya. Misalnya faktor lingkungannya kan tegak lurusnya kan ini ya, lurusnya ya, dari timur ke barat. Otomatis kita membuat blockingnya itu dari utara ke selatan gitu ya. Jadi ini misalnya blok 1 gitu ya. Kemudian ini adalah blok 2, kemudian ini adalah blok 3 gitu ya. Jadi diteruskan selanjutnya. Nah, misal di sini B1 gitu ya. Kemudian di sini C1 gitu ya. Kemudian di sini ada A2 misalnya, B2, kemudian C2, kemudian A3 gitu ya, B3, kemudian A3 gitu ya. Nah, akan tetapi kan kalau misal kita polanya seperti ini kan kayak merasa ini kurang belum kita acak gitu ya. Jadi kan awalannya itu kan seperti ini. Nah, nanti dalam RCBD itu sendiri juga ada proses yang disebut dengan pengacakan. Nah, tujuan dari pengacakan ini adalah mengurangi dari kahatnya itu sendiri juga ya, mengurangi dari errornya, kemudian mengurangi dari tingkat subjektivitas dari peneliti. Misalnya kan kalau peneliti mau hasilnya yang A ini ya, misal A ini ingin hasilnya banyak gede-gede ini ya, maksudnya hasil ketinggian tanamannya itu mau besar-besar, otomatis kan yang A-nya kan kalau dari peneliti kan pinginnya taruhinnya di blok 1 semua ya, karena kan dia dari pagi sampai sore kan terkena sinar matahari kan, dibandingkan dengan blok 3 yang mungkin baru terkena sinar matahari pada jam mungkin 12 gitu ya, jam 11 itu baru terkena sinar matahari. Maka dari itu supaya mengantisipasi seperti itu ya, adanya subjektivitas dari manusia gitu ya, peneliti, maka dari itu kita perlu diadakan pengacakan. Nah, gimana sih cara pengacakannya? Cara pengacakannya juga cukup simpel ya teman-teman. Ini berbeda dengan pengacakan RAL. Nah, kalau RAL kan kita bisa langsung nih pengacakan satuan percobaannya dari masing-masing ini ya. Nah, kalau di RAKL itu kita harus mengacak bloknya dulu gitu ya. Misalnya di sini kita acak dengan mungkin pakai ren gitu ya, pakai ren. Nah, kita ren ya. Kemudian kita jangan lupa copy ya, kemudian kita paste value. Kenapa kok kita paste value? Supaya ketika kita
berikan angka di sini, nanti di sininya nggak berubah. Kalau misal kita memberikan angka di sini, otomatis kan di sini nanti berubah. Nanti kita melihatnya yang posisi pass the value-nya aja ya. Nah, kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, misal gitu. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Nah, kita udah mengacak blok nih. Setelah itu, kita melakukan pengacakan pada setiap perlakuan gitu ya, satuan perlakuan. Nah, caranya ya tetap sama. Kita pakai ren gitu ya, dari masing-masing ini. Oke, kita langsungin semua aja. Dan kemudian jangan lupa kita copy ya. Kemudian kita paste value. Ingat ya, kita paste value. Nah, kemudian kita urutkan dari masing-masing. Misal aja saya contoh untuk ini aja ya, urutan blok pertama ya. Misal yang paling tinggi adalah ini, kemudian diteruskan ini, kemudian diteruskan ini. Nah, setelah kita udah menentukan urutannya ini ya, baru kita masukkan ke dalam sini gitu ya. Jadi, misalnya untuk blok 1 urutannya itu kan ini ya. Jadi kita tuliskan ini. Jadi kan ini bloknya ya. Jadi kita tuliskan A3 gitu ya, kemudian B3 gitu ya, kemudian C3. Dan seterusnya ya, untuk ini untuk pengisian blok 2 itu disamakan dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk di sini setelah kita melakukan pengacakan blok, ya kita baru mengisi untuk pengacakan satuan percobaannya. Nah, di sini ya kita isi yang di sini. Gitu ya, kita sesuaikan. Misalnya di sini yang pertama tuh A3 gitu ya. 3. Kemudian yang kedua itu adalah C3. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah B3. Karena ini kan berbeda ya. Ini ya dengan ini ya. Nah, jadi kalau misal kita ya penelitian setidaknya kita membutuhkan pengacakan. Nah, pengacakan itu sebenarnya bisa berbagai cara gitu ya. Bisa kita pakai Capcipcup gitu, Gambleng gitu ya, atau aplikasi lainnya gitu ya. Tapi untuk memudahkannya, barangkali ketika teman-teman itu ditanya oleh dosen gitu ya, mana pengacakannya gitu ya, coba tunjukkan. Nah, supaya melihat apa ya faktanya bahwasanya oh ini Bu, ini saya sudah melakukan pengacakan, maka dari itu lebih baik kita pakai Excel gitu ya. Nah, setelah kita melakukan pengacakan ya, kita masuk ke perhitungan ya. Kan kita udah masukin ke masing-masing petak ini ya. Kita mudah mengacak gitu ya. Kemudian kita lakukan perhitungan. Misal saja ada perlakuan seperti ini ya. Ya, perlakuannya ada 3, kemudian ulangannya juga ada 3 dengan hasil seperti ini. Hasil ini itu hasil ketinggian dari tanaman. Nah, misalnya ini ya udah kita sederhanakan di sini. Ya, kalian tinggal masukin di di kotak-kotak yang sudah kita sediakan gitu ya. Nanti untuk praktikumnya nanti akan ada ya untuk acara pertama gitu kan. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana pengacakan dari RCBD. Nah, kemudian untuk acara selanjutnya adalah RCBD-nya, bagaimana analisisnya. Nah, di sini mungkin sedikit ya mengenai analisis dari RCBD. Yang pertama adalah ini ya, kita masukkan mu. Ini adalah gambar mu. Mu itu adalah rata dari populasi. Jadi di sini kita tinggal memasukkan Y. Nah, Y di sini adalah hasil ya, hasil dari di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian I sama J ini adalah baris dan kolom. Misalnya baris 1, kolom 1 itu ini ya. Kemudian baris 1, kolom 2 adalah ini gitu ya. Dan seterusnya ini J itu adalah hasil. Nah, ini mu adalah rata dari populasi. Maka dari itu kan rumusnya average dari semuanya gitu ya. Dan jangan lupa kita kunci gitu ya. Tujuan dari kunci itu biar ketika kita tarik ke bawah itu tidak berpindah gitu ya. Nah, cara pengunciannya itu kita bisa tekan F4 gitu ya. Atau mungkin dari masing-masing laptop juga berbeda-beda. Nanti bisa cari ya di internet bagaimana sih cara melakukan penguncian. Nah, setelah udah pas ya, udah sesuai dengan rumusnya, baru kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, nanti hasilnya akan sama kan, karena kan udah kita kunci gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke keseragaman kedua. Jadi kalau di RCBD itu ada banyak keseragaman ya. Ada keseragaman dari perlakuannya, kemudian ada keseragaman dari blockingnya ya, dan kemudian ada keseragaman dari sesatannya pasti ya. Nah, di sini untuk melihat dari keseragaman perlakuannya itu kita bisa pakai rumus ya, average if. Sebenarnya ini merupakan rumus rata-rata ya, akan tetapi kan ini ditambah if karena ada persyaratan-persyaratan tertentu. Yang pertama adalah kalian blok semua i-nya gitu ya, semua barisnya. Nah, kemudian kalian kalian kunci F4 gitu ya.
kemudian titik 2, koma. Ini berbeda-beda ya dari masing komputer, mungkin bisa koma atau mungkin titik 2, koma. Nah, setelah itu kamu klik bagian awalnya ya untuk baris. Nah, kemudian titik 2, koma lagi, kemudian kamu blok untuk bagian hasil. Nah, setelah kamu blok bagian hasil, kamu kunci lagi. Nah, setelah kamu kunci, kamu kurung gitu ya. Kemudian kamu kurangkan dengan mu-nya. Gitu ya. Mungkin nanti kalau misal kecepatan gitu, silahkan nanti diulang-ulang lagi ya, teman-teman. Nah, setelah sudah benar ya rumusnya, baru kamu bisa di itu ya di drag ke bawah. Kemudian dilanjutkan dengan yang pengaruh pengaruh dari bloknya. Sama sebenarnya, akan tetapi kita lebih mengacu pada yang kolomnya, gitu ya. Jadi average if, tetap average if, kemudian kamu blok ya untuk bagian kolomnya. Jangan lupa kita kunci ya, kemudian titik 2 koma, kemudian kita klik untuk bagian awal di kolomnya, kemudian titik 2 koma, gitu ya, kemudian kalian blok untuk bagian mu-nya atau rata-ratanya, kemudian kalian kunci, kalian tutup kurung, kemudian kalian kurangkan dengan mu-nya, gitu ya. Gitu ya. Oke, kemudian kita enter. Nah, setelah di enter, baru kalian drag ke bawah. Nah, kemudian untuk sesatannya, sesatan itu cuma pengurangan dari hasil, dikurangi mu, dikurangi dari torsi, dikurangi dengan pi. Gitu ya. Jadi hasilnya seperti itu. Setelah bisa nemu, tinggal di drag aja. Nah, nanti di sini untuk bagian jumlah, harus nanti hasilnya itu 0 ya. Jangan sampai tidak 0. Kalau misal tidak 0, berarti ada kekeliruan di situ. Nah, setelah itu kan nanti kalian dapat nih ya untuk JKP, kemudian JK block, kemudian JK sesatannya juga. Nah, setelah kalian dapat semuanya nih ya, faktor koreksi juga. Ini baru masuk ke tabel ANOVA-nya. Nah, di tabel ANOVA, kalian tinggal masukin aja ya, degree freedom atau derajat bebasnya itu kan pengurangan ya dari banyaknya blok. Misal kita buat bloknya itu adalah 3, maka dB-nya itu adalah 2, karena 3 dikurangi 1. Kemudian untuk dB perlakuan, karena perlakuannya itu ada 3 gitu ya, 3 dosis yang berbeda, maka 3 dikurangi 1, 2. Nah, kemudian totalnya berapa? Totalnya itu adalah satuan percobaannya ada berapa? Satuan percobaannya itu kan ada 9. Otomatis 9 dikurangi 1 kan? Jadi ada 8. Nah, setelah semuanya udah dapat nih ya, baru nanti kamu baru dapat sesatannya. Nah, sesatan itu didapatkan dari apa? Didapatkan dari pengurangan antara total dikurangi dari blok dikurangi dengan perlakuannya, gitu ya. Kemudian kalian enter. Nah, untuk bagian JK ini kan teman-teman udah dapat nih ya. Untuk bagian JK perlakuan, JK blok, dan JK sesatan, tinggal dimasukkan saja di sini ya. Nanti untuk totalnya tinggal kita jumlahkan dengan formula sama dengan sum, gitu ya. Kemudian di blok semuanya. Kemudian untuk KT ya, kuadrat tengahnya atau sum square, itu kalian dapatkan dari rumus. Rumusnya itu adalah pembagian antara JK dengan DB-nya. Gitu ya, jadi JK blok dibagi dengan DB blok, gitu ya. Dan seterusnya, sama dengan sampai dengan sesatannya. Nah, kemudian untuk F hitungnya, kalian memakai rumus juga ya, untuk membagi antara KT, gitu ya, jumlah kuadrat tengah dibagi dengan sesatannya. Kuadrat tengah sesatan ya. Jangan lupa kuadrat tengah sesatannya kita kunci gitu ya, supaya nanti tidak berganti-ganti berubah-ubah. Sama halnya dengan perlakuannya. Jadi nanti ada 2 F hitung ya. Nah, nanti setelah kita dapat F hitung, sebenarnya di sini nanti kalian bisa bandingkan dengan F tabel. Akan tetapi kita ingin melihat p-value-nya aja ya, probability-nya aja. Maka dari itu kita menggunakan rumus FDIS gitu ya. Jadi rumus FDIS, kemudian kalian klik F hitungnya ya, kemudian titik koma, kemudian kalian DB bloknya, misal mau nyari probability dari bloknya, kemudian titik 2 DB dari sesatannya. Jangan lupa untuk DB sesatan kita kunci gitu ya, supaya tidak berubah-ubah. Dan dihasilkan ini ya, probability-nya itu dihasilkan ada bloknya itu 0,5
0,49 gitu ya, sedangkan untuk perlakuannya adalah 0,05 gitu ya, yang menandakan bahwasanya blok ini dia mempunyai efek berbeda nyata gitu ya, efek yang signifikan terhadap hasil. Akan tetapi kita belum tahu blok mana sih ya yang memberikan efek yang paling bagus gitu ya terhadap hasil. Maka dari itu, untuk kita melihat secara detail lagi, kita perlu melakukan pengujian lanjut. Nah, untuk pengujian lanjut bakal dibahas di praktikum ya. Oke, mungkin gitu saja ya dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Terima kasih, salam sehat, salam buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi